Hai semua, Assalamualaikum. Kembali lagi di Pana Masak. Hari ini aku mau bikin 3 resep dessert. Yang pertama aku akan bikin puding buko pandan. Pertama kita akan didihkan 500 ml air. Setelah mendidih seperti ini, bisa kita masukkan 50 gram sagu mutiara. Aku pakai yang warna putihnya saja ya. Setelah itu bisa kita aduk-aduk sebentar. Lalu kita akan masak selama 5 menit ya. Setelah 5 menit kita masak, ini bisa kita matikan api kompornya, lalu kita tutup dan diamkan selama 30 menit. Setelah 30 menit kita diamkan, ini bisa kita aduk-aduk sebentar. Setelah itu bisa kita tinggal langsung masak kembali selama 7 menit. Lalu kita masukkan dulu setengah sendok teh pasta pandan. Lalu bisa kita aduk-aduk sampai dengan tercampur merata. Setelah itu bisa kita masak ya selama 7 menit. Lalu bisa kita aduk-aduk sesekali ya. Setelah itu bisa kita tutup saja biar cepat matangnya. Setelah 7 menit kita masak, ini sudah siap kita angkat ya. Ini airnya juga sudah menyusut. Bisa kita angkat lalu kita akan diamkan sampai dengan sagu mutiaranya itu benar-benar matang. Setelah itu kita akan bikin buat puding susunya. Di sini aku siapkan 7 gram agar-agar. Setelah itu kita masukkan 6 sendok makan gula pasir. Lalu kita aduk-aduk sebentar sampai dengan tercampur biar tidak ada yang menggumpal. Setelah itu bisa kita masukkan 1 liter susu cair. Setelah itu bisa kita masukkan 80 gram susu kental manis. Setelah itu bisa kita tinggal langsung masak saja ya, sambil terus kita aduk-aduk. Setelah mulai mendidih seperti ini sudah siap kita angkat ya. Setelah itu bisa kita siapkan cup seperti ini. Aku menggunakan cup ukuran 300 ml. Lalu bisa kita tuangkan pudingnya ke dalam cup. Ini aku kasih setengahnya ya, setengah cup gitu. Lalu bisa kita diamkan sampai dengan pudingnya itu set. Setelah itu kita akan bikin buat nutrijel pandannya. Di sini aku siapkan 7 gram nutrijel plain. Lalu kita masukkan 5 sendok makan gula pasir. Setelah itu kita masukkan juga 350 ml air. Lalu bisa kita aduk-aduk sebentar sampai dengan tercampur merata. Setelah itu bisa kita masukkan setengah sendok teh pasta pandan. Lalu bisa kita aduk-aduk sampai dengan tercampur merata. Setelah itu bisa kita tinggal langsung masak saja ya. Kita masak sambil terus kita aduk-aduk. Setelah mulai mendidih seperti ini bisa kita matikan api kompornya, lalu bisa kita angkat dan kita tuangkan ke dalam wadah seperti ini. Lalu kita bisa tunggu sampai set. Setelah set seperti ini bisa kita potong-potong ya, kita potong-potong dadu seperti ini. Setelah itu agar-agarnya bisa kita sisihkan terlebih dahulu, lalu kita akan bikin buat pla pandannya. Di sini aku siapkan 500 gram tepung maizena. Lalu aku masukkan juga 1 kaleng susu evaporasi. Setelah itu bisa kita masukkan 120 gram susu kental manis. Lalu bisa kita aduk-aduk sampai dengan tercampur merata. Setelah tercampur merata bisa kita masukkan 1 sendok teh pasta pandan. Lalu bisa kita aduk-aduk sampai dengan tercampur merata. Setelah itu bisa kita masukkan 1 lembar daun pandan.
Lalu bisa kita tinggal langsung masak saja ya. Kita masak sambil terus kita aduk-aduk. Setelah buah pandannya mulai mengental seperti ini sudah siap kita angkat, lalu bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Lalu bisa kita cek puding susunya ini sudah set ya, sudah bisa kita masukkan Nutrijel yang telah kita potong-potong tadi. Kita masukkan sekitar 1 sendok makan. Setelah itu bisa kita siapkan 100 gram nata de coco. Kita masukkan juga ke dalam puding susunya. Di sini masing-masing aku kasih 1 sendok makan juga. Lalu aku kasih juga sagu mutiara. Di sini aku kasih juga 1 sendok makan ya buat masing-masing cupnya. Lalu kita kasih pandannya. Di sini aku kasih sekitar 1,5 sendok sayur. Setelah itu bisa kita siapkan 50 gram keju parut untuk toppingnya. Di sini aku kasih secukupnya saja ya di masing-masing cup. Oke teman-teman, puding buko pandannya sudah jadi ya, sudah bisa kita nikmati. Bisa kalian masukkan dulu ke dalam kulkas biar tambah mantap. Lalu untuk resep kedua, di sini aku akan bikin puding melon salad buah. Ini enak banget ya, bisa kalian jadiin buat ide jualan juga. Yuk kita tinggal langsung bikin saja. Pertama kita siapkan 1 saset Nutrijel melon, lalu kita masukkan ke dalam panci. Lalu kita masukkan juga 2 sendok makan gula pasir. Lalu kita aduk-aduk sampai tercampur merata. Setelah itu bisa kita masukkan 600 ml air. Delapan 80 gram susu kental manis. Setelah itu bisa kita aduk-aduk sebentar sampai tercampur merata, lalu bisa kita tinggal masak saja. Kita masak sampai terus kita aduk-aduk sampai dia mendidih. Setelah mendidih seperti ini bisa kita matikan api kompornya, lalu kita akan masukkan fruity acidnya. Lalu bisa kita aduk-aduk kembali, setelah itu bisa kita tinggal langsung angkat saja. Lalu kita siapkan cup seperti ini, aku menggunakan cup ukuran 300 ml. Setelah itu bisa kita tuangkan puding melonnya. Setelah itu bisa kita diamkan sampai dia ngeset. Lalu kita akan buat salad buahnya. Di sini aku masukkan 50 gram gula pasir. Setelah itu kita masukkan juga 1 sendok makan tepung maizena. Lalu kita aduk-aduk sampai tercampur merata. Setelah itu bisa kita masukkan 300 ml susu cair. 50 gram susu kental manis. Lalu bisa kita aduk-aduk kembali sampai tercampur merata. Setelah itu bisa kita tinggal langsung masak saja. Kita masak sampai terus kita aduk-aduk sampai dia mendidih. Setelah mendidih seperti ini bisa kita matikan api kompornya, lalu kita angkat. Lalu kita siapkan 80 gram mayonnaise. Lalu kita masukkan ke dalam panci. Setelah itu bisa kita aduk-aduk sampai tercampur merata. Setelah tercampur merata bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Untuk isian buahnya di sini aku menggunakan buah melon. Kita masukkan buah melonnya ke dalam cup secukupnya saja.
Kita masukkan juga buah pir. Buah apel. Nata de coco. Biji selasi. Setelah itu bisa kita masukkan kuah saladnya secukupnya saja. Lalu bisa kita kasih topping. Di sini aku menggunakan keju parut. Lalu aku kasih buah naga. Oke teman-teman, puding melon salad buahnya sudah jadi ya, sudah bisa kita nikmati. Kalau mau lebih enak lagi dan lebih creamy, bisa kalian masukkan dulu ke dalam kulkas. Lalu untuk resep ketiga, di sini aku akan bikin dessert dari Marie Regal. Ini mudah dan gampang banget, semua pasti bisa bikin ya. Yuk kita tinggal langsung bikin saja. Pertama kita siapkan 17 keping Marie Regal. Setelah itu kita masukkan ke dalam plastik seperti ini, lalu kita hancurkan. Setelah hancur seperti ini, bisa kita langsung masukkan saja ke dalam mangkok. Lalu kita siapkan 4 sendok makan margarin cair. Lalu kita masukkan ke dalam Marie Regal yang telah kita hancurkan. Setelah itu bisa kita aduk-aduk sampai dengan tercampur merata. Setelah tercampur merata seperti ini, bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Lalu kita akan bikin buat pelacisnya. Kita masukkan 500 ml susu cair. Setelah itu bisa kita masukkan juga 80 gram susu kental manis atau setara dengan 2 saset susu kental manis ya. Setelah itu bisa kita masukkan 100 gram keju parut. Aku pakai merek Krab ya, yang Milksop itu, biar kejunya cepet larut. Setelah itu bisa kita aduk-aduk sebentar, lalu bisa kita tinggal langsung masak saja ya. Kita masak sambil terus kita aduk-aduk sampai dengan kejunya larut. Setelah kejunya larut, bisa kita masukkan 2 sendok makan tepung maizena. Lalu kita larutkan dengan sedikit air biar tidak ada adonan yang menggumpal. Setelah itu bisa kita aduk-aduk terus sampai dengan adonannya mengental. Setelah adonannya mengental seperti ini, bisa kita matikan api kompornya, lalu bisa kita tinggal langsung angkat saja. Setelah itu bisa kita siapkan cup seperti ini. Aku menggunakan cup ukuran 300 ml. Kalian bisa juga pakai cup ukuran yang lebih kecil biar dapatnya lebih banyak ya. Setelah itu bisa kita masukkan Marie Regal yang telah kita hancurkan tadi, lalu kita tekan-tekan seperti ini.
Aku menggunakan 2-3 sendok makan Marie Regalnya ya. Setelah itu bisa kita masukkan flat cheese-nya. Di sini aku menggunakan 1 atau 2 sendok sayur ya. Untuk lapis ketiganya di sini aku menggunakan Marie Regal lagi ya. Aku menggunakan 2-3 sendok makan. Setelah itu bisa kita ratakan. Untuk lapis keempatnya aku menggunakan flat cheese lagi. Di sini aku menggunakan 2 sendok sayur. Untuk mempercantik, atasannya bisa kita kasih biskuit Marie Regal. Oke deh teman-teman, ini dessert box Marie Regalnya sudah jadi ya, sudah bisa kita nikmati. Terima kasih yang udah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.